Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita diberikan kemudahan untuk bisa belajar, ya, sama-sama belajar, dan insya Allah pelajaran kita di siang hari ini adalah bahasa Arab, ya. Kita menggunakan kitab Durusul Lughah. Sebentar. Dari, eh, Nah, ini kitabnya, Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha, karya Dr. Abdul Rahim. Ini jilid pertama, ya. Insya Allah kitab ini sangat cocok kalau untuk pemula, ya, yang baru belajar bahasa Arab. Nah, tip, jelas, ya. Tip, bentar. Masya Allah. Jadi kita kita mulai ini, ya. Tip. Jadi teman-teman sekalian, kita harus paham kenapa kita belajar bahasa Arab, ya. Yang jelas, ini kita yakin, ya, bahwasanya Islam ini semua hukumnya itu sumbernya adalah Al-Quran dan hadis, ya. Semuanya berporos ke Al-Quran dan hadis. Sedangkan Al-Quran dan hadis itu kan berbahasa Arab, ya, teman-teman, ya. Nah, dan kita tidak mungkin bisa memahami Al-Quran maupun hadis dengan baik kecuali dengan menguasai bahasa Arab. Itu alasan yang pertama, ya. Karena eh,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnata nabi. Ya. Kata Nabi, aku tinggalkan ya, kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka tidak akan tadillu, tidak akan tersesat. Yang pertama kitabullah dan sunnah nabinya, yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya kita tahu bahwasanya Al-Quran itu bahasa Arab, ya, karena kita memahami bahwasanya Al-Quran itu adalah berbahasa Arab, maka kita tertuntut untuk mempelajarinya, ya. Karena kata Allah, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Kami menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab supaya kalian memahaminya, ya. Supaya kalian mau untuk memahami bahasa Arab, memahami Al-Quran dengan berbahasa Arab, ya. Imam Ibn Katsir, beliau ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, paling afsah, abian paling jelas, ya, ausa paling luas, dan paling banyak pengungkapan makna yang dapat menenangkan jiwa. Itu alasannya, ya. Jadi itu Allah memilih bahasa Arab untuk bahasa Al-Quran itu, dan tidak diragukan lagi, ya, lasyak, tidak diragukan lagi, sudah seharusnya setiap muslim, setiap muslimah, ya, orang yang mengaku Islam baik laki maupun wanita, ya, untuk mau mempelajarinya, ya, bahkan mencintainya, ya, mencintai bahasa Arab, ya, karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran, ya. Kemudian ini yang pertama, ya. Jadi alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Kemudian yang berikutnya, ya, juga karena apa? Karena eh, dengan mempelajari bahasa Arab, kita akan lebih mudah, ya, untuk menghafal Al-Quran. Karena kita paham dengan artinya. Orang yang menghafal Quran paham arti dengan yang tidak paham arti itu berbeda. Lebih mudah untuk menghafal, ya. Lebih mudah dia untuk memahami kandungannya. Lebih mudah untuk mengajarkan. Lebih mudah untuk mengamalkan isinya. Ya. Artinya dengan bermodal bahasa Arab, maka ini akan memberikan kepada kita berbagai kemudahan, ya. Kemudian alasan yang berikutnya, orang yang paham bahasa Arab, ya, terutama orang yang memahami kaidah-kaidah, ya, misal nahwu, kemudian ilmu sorof, ya, maka akan mudah untuk memahami Islam, ya, daripada orang yang tidak paham sama sekali kaidah bahasa Arab. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena orang yang paham bahasa Arab, ya, itu akan mudah untuk menggali ilmu-ilmu yang lain. Ilmu akidah, ilmu sejarah, ilmu fikih,
ya, ilmu tafsir dan ilmu-ilmu yang lainnya, dia akan lebih mudah. Ya. Dan masih banyak kitab-kitab eh, agama ya, peninggalan para ulama terdahulu yang itu berbahasa Arab. Walaupun ada sebagian yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi itu hanya baru sebagian kecil. Ya, yang belum diterjemahkan itu banyak, berjilid-jilid. Ya, ada yang puluhan jilid. Ya. Nah itu, jadi orang yang paham bahasa Arab dia akan mudah untuk menggali ilmu-ilmu yang lainnya sehingga ini kita tertuntut untuk mau belajar bahasa Arab. Ya. Kemudian alasan yang berikutnya, bahasa Arab adalah bahasa yang paling apa? Paling mulia. Ya. Karena itu tadi kemuliaan bahasa itu, kenapa bahasa Arab itu menjadi mulia? Karena ya dipilih oleh Allah sebagai bahasa Al-Quran. Dan Al-Quran jelas ini adalah kalamullah ya. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling uh, lurus, bahasa yang paling mudah untuk dipahami. Ya. Nah, yang ini merupakan juga apa namanya uh, alasan yang sangat mendasar ya. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama. Ya, sebagaimana kita belajar uh, Al-Quran, sebagaimana kita belajar hadis, ya. Maka ada seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab, beliau mengatakan ta'allamul Arabiyyah, pelajarilah bahasa Arab. Fa innaha min dinikum. Atau dalam ayat lain sebutkan fa innaha juz'un min dinikum. Karena bahasa Arab itu bagian dari agama. Sehingga kita mempelajarinya itu berbuah pahala. Jadi tidak sama ya antara kita belajar bahasa Arab dengan bahasa selain Arab. Mungkin bahasa Jepang, mungkin bahasa Inggris. Itu nggak akan pernah sama. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jepang, itu tidak berpahala secara zat. Ya. Nah, tapi kalau kita belajar bahasa Arab, ya, maka ini mempelajarinya saja itu sudah bernilai kebaikan, bernilai pahala. Ya. Karena memang bahasa Arab ini adalah bahasa apa? Bahasa eh, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, dan ia bagian dari agama. Dan ia merupakan apa ya? Bahasa Arab ini kita mempelajari ya tadi ya di alasan yang pertama tadi karena kita sebagai seorang muslim wajib untuk mempelajari Al-Quran dan hadis karena itu adalah sumber pedoman ya kan, sumber hukum, maka wajib kita mempelajari bahasa Arab. Yang mengaku Islam maka dia harus paham bahasa Arab ya, harus paham bahasa Arab. Tip, semoga ini sebagai mukadimah pendahuluan ini cukup ya. Untuk berikutnya maka kita masuk di pelajaran yang pertama, kita coba untuk mengenal apa eh, tentang isim isyarah. Isim isyarah itu hada, itu isim isyarah ya. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah itu adalah kata kata tunjuk ya. Isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Nah, nah jadi hada ini merupakan kata tunjuk ya. Ini disebut sebagai isim isyarah. Untuk apa? Ya untuk nunjuk. Misal, hada baitun. Ini rumah. Hada masjidun. Ya, ini masjid. Nah, hada babun.
ini pintu. Hada kitabun, ini buku. Hada qalamun, ini pulpen. Hada miftahun, ini kunci. Hada maktabun, ini meja. Hada sarirun, ini ranjang. Hada kursiun, ini kursi. Nah, jadi bentar. Nah, kalau kita lihat sini ya. Nah, di sini setelah kata hada itu ada kata yang eh, dikatakan mudakar. Karena baitun, masjidun, babun, kitabun, kolamun, miftahun ini kan mudakar. Dari mana kita bisa mudakar? Mudakar itu apa? Mudakar itu adalah yang menunjukkan laki-laki, ya, yang menunjukkan laki-laki. Nah, kalau dalam apa? Dalam bahasa Arab jenis ya, itu ada dua, eh, mudakar menunjukkan laki-laki, muannats menunjukkan perempuan, ya, menunjukkan perempuan. Nah, di sini untuk kata hada ini, hada yang kita pakai ini untuk mudakar laki-laki. Karena nanti untuk yang mu'anas itu ada lagi. Kalau untuk mu'anas itu hadhihi, ya, untuk mu'anas hadhihi. Baik. Nah, di sini halaman berikutnya bisa dilihat. Ini contoh kita bertanya ya menggunakan ma. Ini eh, ini ya, ma itu artinya apa? Nah, apa ya? Jadi hmm, ma hada, apa ini? Hada baitun, ini rumah. Ahada baitun, apakah ini rumah? Naam, hada baitun. Ya, ini rumah. Ma hada, apa ini? Hada komisun, ini kemeja, ya. Ini kemeja. Baik. Ahada sarirun, ini ya. La, bukan. Hada kursian, ini kursi, ya. Nah, ya. Kemudian kalau ini komis, kemeja. Nah, ahada miftahun, sekarang hanya yang ini. Apakah ini kunci? La, bukan. Hada kolamun, ini pena. Ahada, mahada, karena ini ya. Mahada, apa ini? Hada najmun, ini bintang. Nah, kita lihat di sini, ma itu artinya apa? Ini untuk menanyakan, ya, menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Ma hada, apa ini? Hada baitun. A hada baitun, apakah ini rumah? Jadi a itu artinya apakah, ya. A artinya apa? Apakah. Ini a itu artinya apakah. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar kata hal ya. Hal juga itu kan apakah. Tapi di Arab itu sering.
digunakan a ini, hamzah ini. A. Ahada, apakah ini baitun rumah? Apakah ini rumah? Naam. Jadi jawabannya bisa dua. Bisa ini yang pertama, naam, bisa la. Ya. Jadi ada dua pilihan ya. Bisa bisa itu artinya naam, bisa artinya la. Tergantung sesuai enggak dengan yang ditanyakan. Kalau emang iya berarti na'am, hadza baitun. Kalau enggak berarti la awalnya. La hadza, sebutkan benda tersebut. Kalau kursi ya berarti hadza kursi. Nah, ini apa namanya? Hadza ya isim isyarah. Ya mungkin kalau nah coba sekarang kita ke tamrin ya. Tamrin ini latihan. Tamrin itu artinya latihan. Tamrin tamrin awal, latihan yang pertama. Coba langsung kita tanya, coba silahkan. Coba saya tunjuk ya. Coba atas nama Anissa Novi. Coba silahkan dijawab. Mahadza. Nah, yang pertama boleh dijawab mahadza. Ya. Ustaz, udah lagi. Apa ini ya? Hmm. Apa Ya, ini? mahadza apa ini? Jawabnya gimana? Hadza. Belum kelihatan tulisannya. Ada, belum Ini kelihatan. apa ini? Belum kelihatan. Ini coba apa Bang? Ini kunci gambarnya apa ini gambarnya? Ada, kalau kunci miftahun ya. Ada Kunci. miftahun. Berarti hadza miftahun. Tahun. Hadza miftahun. Taba'dahu setelahnya. Ya, silahkan. Atas nama Imas, silahkan. Yang Raqam Asani. Raqam Asani. Ma hadza? Ajibi. Ma hadza? Yang Hadza saut yataqatta. Suaranya terputus. yang mana Ustaz? Raqam Sani. Ma hadza? Ma hadza? Ajibi. Balas. Jawab. Asani. Yang nomor dua. Yang pertama Yang kan itu ketiga, kunci itu. yang kedua. Yang kedua, yang kedua. Yang kedua. Yang Ustaz. Ma Yang kedua. hadza? Hadza kitabun. Hadza kitabun sahih. Taib. Nah, Syukron. Al-an man al-an Liza Umu Alif tafadhali. Yani al-an as-soal asalis, gambar yang ketiga ya, gambar yang ketiga. Ma hadza? Tafadhali ajibi. Gambar yang ketiga itu gambar apa? hadza Nah, babun. gambar yang ketiga. Yang gambar yang ketiga. Kalau babun kan yang keempat ya. Nah, sebelum Hadza babun, hadza hadza, kolam. hadza qalamun. Taib, ahsan. Taib. Thumma ba'daha, yakni yang itu gambarnya pintu ya. Ya, tafadhali. Man.
Marda. Baik. Rajul. Ismuhu Marda. Ma hadza. Tafadhal. Ajib. Ini yang gambar pintu ya, yang gambar pintu. Ma hadza. Pintu bahasa Arabnya apa Ustaz? Nah, pintu bahasa Arabnya coba lihat di sini. Nah, lihat, lihat pintu. Mana pintu? Babun. Babun. Ya, coba. Hadza babun. Nah, berarti yang keempat, ma hadza. Jawabnya, Hadza babun. hadza babun. Taib. Ba'dahu, Pak Rahiman. Ya, enggak, Ustaz. Nah, coba gambar yang keempat, yang kelima. Ma hadza. Kelima ya? Yang ini, Enggak. yang ini. Yang mana? Gambar Mahal kelima. yang rumah ya. Heeh. Haja baitun. Coba. Haja Nah, baitun. nah, hadza baitun. Hadza pakai huruf zal. Hadza baitun. Haja baitun. Muntas. Ini rumah. Nah, coba sekarang gambar ini. Ya, siapa? Coba. Fadholi. Ya, Bu Anissa, silakan Bu Anissa boleh. Belum muncul gambarnya lagi. Masih muter. Belum muncul? Iya. Oh, udah. Yang mana? Yang kursiun ya? Yang kursi. Ma hadza. Ma hadza kursiun. Hadza kursiyun. Hasan. Taib. Nah, ini ada lagi. Coba kita. Nah, الآن التمرين الثاني. Tamrin apa tamrin artinya? Latihan. Tamrin artinya latihan. Tamrin tsani, latihan 2. Ahadza baitun. Ya. Man arada an yijib. Siapa yang mau jawab? Ahadza baitun. Ya, rebutan boleh. Silakan. Ahadza baitun. La hadza masjidun. La hadza masjidun. Baik. Hasan. Al-an ahadza miftahun, setelah masjid di situ. Ahadza miftahun. Ya. Man kaman. Siapa berikutnya? Mubasyarah. Ahadza miftahun. La. Haja La. qalamun. Hadza qalamun. Ahsanta. Taib ba'dahu as-surah ats-tsalitsah, gambar yang ketiga ya. As-suratu ats-tsalitsah, gambar yang ketiga. Ahadza qamisun. Haya, al-akhar, yang lain, al-akhar, yang lain silakan. Ahadza qamisun. Ana Ustaz. Nah, kembali. Mubasyarah. Quli, ahadza qamisun. Hadza qamisun. Naam. Hadza qamisun. Sahih. Taib. Eh, taib. Intabihu. Intabihu, perhatikan. Mubasyarah.
Antum tujibun. Langsung aja jawab ya. Ana qari'us su'al wa antum mujibu as-su'al. Saya yang nanya, nanti teman-teman langsung jawab saja. Al-an as-su'al ba'dahu. Yani as-suratu ar-rabi'ah. Gambar yang keempat. Man yastati an yujib mubasyaratan yarfa' sautah. Yang bisa jawab langsung diangkat. Langsung silahkan bersuara gitu ya. Langsung diangkat suaranya. Ahadha najmun. Ya, ahadha najmun. Naam. Hadza Hadza najmun. Hadza najmun. Hadha najmun. Sahih. Taib. Taib ba'dahu. Iya. Salis. Ya. Taib. Mungkin sebelum dilanjut, insya Allah sudah paham ya pelajaran tentang hadza, isim isyarah. Hadza itu isim isyarah, kata tunjuk untuk mudzakkar. Yang mudzakkar itu laki-laki. Ya, yang menunjukkan jenis laki-laki itu mudzakkar namanya. Kalau yang menunjukkan perempuan namanya muannats. Baik. Lihat, kita akan mengerjakan tamrin berikutnya. Nah, ini perintahnya adalah iqra waktu. Apa itu iqra? Iqra itu artinya perintah untuk membaca. Iqra. Ya. Jadi perintah pertama kali itu tentang menuntut ilmu. Ya. Di mana Rasulullah SAW juga kan pertama beliau mendapat perintah ketika turun wahyu Al-Quran pertama kali perintah yang kepada beliau adalah iqra. Iqra, bacalah, waktub dan tulislah. Ya. Nah, ini ana baca, kemudian teman-teman mengikuti. Istami'u waraddidu. Dengarkan, kemudian ulangi. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza Ya. maktabun. Kullun, semuanya ya. Hadza maktabun. Ayo semuanya bersuara. Hadza maktabun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Ma hadza. Ma hadza. Apa arti dari ma hadza? Ma hadza artinya apa? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Hadza kursiyun. Hadza Kursiyun. Baik. Ahadza baitun. ahadza Hadza baitun. La hadza masjidun. la Hadza masjidun. Baik. Ma hadza. ma Hadza Hadza miftahun. hadza miftahun. Baik. Setelah kita belajar menanyakan apa namanya barang ya, barang apa berarti kan mahadza ya, mahadza. Terus kita juga belajar ahadza, apakah ini, berarti kan pertanyaan yang itu penegasan. Kemudian kita akan belajar menggunakan kata tanya yang ini diarahkan untuk yang berakal ya. Man hadza, siapa ini. Nah, kalau tadi ya pertanyaan yang untuk tidak berakal kan ma ya. Nah, sekarang kita belajar untuk pertanyaan yang itu berakal. Kita menanyakan sesuatu yang berakal maka menggunakan man. Man siapa? Kalau ma apa?
Man siapa? Ya, man hadza siapa ini? Hadza tabibun. Ini dokter. Man hadza siapa ini? Hadza waladun. Ini anak kecil, ya, anak laki-laki. Man hadza siapa ini? Hadza talibun. Ini seorang murid. Ya. Ahadza waladun, apakah ini anak laki-laki? Ya. La, bukan. Hadza rajulun. Ini laki-laki dewasa. Udah bukan anak-anak. Kan gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini ma hadza, apa ini? Hadza masjid. Nah, ini yang tadi ya, yang pertama. Kemudian man hadza, siapa ini? Hadza tajir. Ini seorang pedagang. Hadza kalbun, ya ini anjing. Ahadza kalbun, apakah ini anjing? La, bukan. Hadza qittun, ini kucing. Hadza himarun, ini keledai. Ahadza himarun, apakah ini keledai? La, bukan. Hadza hisanun, ini kuda. Wa ma hadza, dan apa ini? Hadza jamalun, ini onta. Baik. Berikutnya halaman yang ke-11, Safhah hadiyata asyar atau ihda asyarta. Ma hadza, hadza dikun. Ini ayam jago. Ya, dik itu ayam jago. Man hadza, siapa ini? Hadza mudarrisun. Ini mudarris itu guru. Ahadza qamisun, apakah ini kemeja? La, bukan. Hadza mindilun. Ini apa mindil? Mindil itu bisa dikatakan sapu tangan ya. Juga bisa kita terjemahkan untuk sekarang itu seperti tisu. Tisu juga bisa disebut mindil ya. Baik. Nah, di sini dibaca Iqra waktub. Bentar Ustaz, bisa tanya Ustaz. Ya, silahkan. Itu kalau apa namanya tanwinnya itu misalnya nggak dibaca gimana? Mindilun kan? Mindil gimana? Kalau misalnya Mindil. di, di, di gimana kalau nggak dibaca tanwin bisa nggak? Jadi bacanya disukunkan itu huruf terakhirnya gitu. Ya bisa lah mudaris misalnya. Boleh, boleh. Ketika kita belajar ya, maka kita baca secara utuh ya, supaya kita paham harokat akhirnya. Tapi kalau kita sedang ya muhadasah, conversation gitu ya, kita sedang bercakap gitu kan bersama orang, misal ya orang yang juga bahasa Arab gitu ya, boleh. Kalau sedang ngomong gitu kita sukunkan akhirnya enggak masalah. Contoh gini, man hadza? Hadza mudarris. Hadza qamis? La, hadza mindil. Ma hadza? Hadza dik. Ya, seperti kalau kita nanya apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bukan apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan kita jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu ya. Jadi biasa itu dalam bahasa Arab, percakapan orang Arab itu biasa, huruf akhirnya itu disukunkan tuh biasa. Ya, ya, ya. Makasih Ustaz. Baik. Nah, coba baca.
Silakan baca. Eh, atas nama Bu Anissa, silakan Bu Anissa. Atau tadi siapa yang izin untuk tidak baca dulu sih? Yang lain, takutnya izin ya. Coba yang bisa baca, silakan baca. Untuk Iqra waktu ini, ya. Ya, silakan. Ya, yang mau baca silakan. Ya. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang mau baca silakan. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ini Ya, halaman berapa silakan. ya Ustaz? Ini kelihatan nggak di layar? Ini Kalau di layar kelihatan tidak, Bu? Halaman 11. Halo? Halo? Kelihatan nggak di sinyalnya halaman kayak kurang 11 ini? bagus. Sinyalnya? Soalnya ini ternyata lagi, ya kayaknya. Oke, oke. Halaman 11, Bu. Berarti ada bukunya, Ibu? Ada sih. Oke. Kalau ada Yasir. bukunya, di halaman 11, Ibu. Yang mana tuh? Yang ada. Yang paling bawah. Yang tamrin. Iqra waktu. Baca dan tulis. Ya. Ma hadza? Hadza Mm-mm. qalamun. Apa ini? Ya, Ini pena. sahih. Nomor dua. Lagi, Bu. Silakan, Ibu. Lagi, apa-apa. Baru satu ya, dua. Coba. Halo. Mungkin ini faktor sinyal ya. Ya, yang lain, al-akhir. Emang Ustaz, Silahkan. Nomor dua. man hadza? Hadza tabibun. Oke, itu nomor tiga ya. Artinya, nggak apa-apa. Ah, artinya. Siapa ini? Mm-mm. Ini seorang dokter. Ini seorang dokter, sahih. Baik. Sekalian, Bu, langsung. Yang nomor empat. Hada Jamalun. Hadza jamalun. Ini seekor onta. Ya, baik. Yang nomor lima, mungkin yang lain. Ya, mungkin ada yang lain yang baca, silahkan. Ya, silakan baca, kemudian terjemahkan ya. Nomor lima, silakan. Nomor 5. Ahada kalbun. Apakah ini anjing? Mm-mm, La haza ketun. mm-mm. Bukan, ini ketun apa? Kucing. Kucing. Mm-mm, kucing. Nomor 6. Ahada dikun. Mm-mm, Apakah ini ayam? mm-mm. Ayam. Naam. Haja dikun. Haza. Betul. Haza.
Ya, nomor 7. Ya, sahih, Pak. Sahih, barakallahu fiik. Selanjutnya, yang nomor 7 dan nomor 8. Silakan. Ayo, suara yang lain. Ayo, ada lagi. Baik. Boleh tadi yang baca lagi nggak apa-apa. Selesaikan sampai yang ke-10 ya. Baik. Sebagai penutup. Ayo. Silakan. Dari nomor berapa, Ustaz? Nomor 7. Nomor 7. Nah, Ustaz. Ahadha hisanun? La, hadha himarun. Apakah ini seekor kuda? Tidak, ini seekor keledai. Iya. Hadha mindilun. Ini sebuah sapu tangan. Iya. Ahadha waladun? Naam. Apakah ini apakah ini anak kecil? Ya. Man hadha? Hadha rijalun. Siapa ini? Ini seorang laki-laki dewasa. Ya, tapi bukan rijalun. Rijlun. Oh, rijal. Kalau rijal itu jamak, Bu. Rijlin. Nah, Ustaz. Rijlun. Baik. Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung ya. Nah, jadi sebelum kita tutup, maka kita akan ringkas. Kita akan ringkas. Jadi di pelajaran pertama ini ya, kita belajar tentang isim isyarah. Kata tunjuk untuk yang dekat. Ya, untuk yang dekat. Hadza, ini. Nah, jadi fungsi hadza adalah untuk menunjuk yang dekat. Kemudian berikutnya kita juga belajar kata tanya. Ya. Itu yang pertama tadi isim isyarah, kata tunjuk. Yang kedua, kita juga belajar kata tanya, yaitu ma yang artinya apa. Untuk menanyakan apa? Untuk menanyakan yang tidak berakal. Ya, untuk menanyakan yang tidak berakal. Contohnya ma hadza, apa ini? Hadza dikun. Ma hadza qalamun. Ma, ya kan? Dan seterusnya. Nah, yang ketiga apa yang kita pelajari? Yang ketiga yang kita pelajari adalah kata tanya man. Artinya siapa? Man ini ya untuk menanyakan yang berakal. Man untuk menanyakan yang berakal. Man hadza, siapa ini? Hadza mudarris, ini seorang guru. Taib. Nah, kemudian kita juga belajar kata tanya a. Ya, artinya apa? Apakah? A itu artinya apakah. Nah, kalau A yang artinya apakah, maka ketika bertanya menggunakan A, jawabannya itu bisa dua. Salah satu dari dua. Bisa itu la, bisa na'am. Kalau la itu seperti ahada komisun, la hada mindilun. Atau bisa juga jawaban yang kedua itu na'am. Na'am. Hada, misal ditanya, ahada qalamun? Na'am, hada qalamun. Ya. Nah, kosakata dimohon untuk dihafalkan ya, kosakata ya. Jadi kosakata ada baitun, artinya apa baitun? Rumah. Nah, coba kita lihat. Nah, apa baitun? Rumah. Masjidun? Masjid. Babun? Pintu. Qalamun?
Pena. Nah, kitabun, Buku. miftahun, Kunci. kunci. Maktabun, Meja. kursiyun, Kursi. sarirun, Ranjang. ya. Terus apa lagi? Mindilun, Kemeja. kemeja. Ya, mindilun kok kemeja? Sapu tangan. Sapu tangan. Hmm. Komisun, Kemeja. nah baru komisun kemeja. Najmun, Apa nih, Ustaz? Tidak fokus. Bintang. bintang. Rojulun, Laki-laki. Laki-laki dewasa. laki-laki dewasa. Waladun, Anak Kecil. kecil. anak, ya, anak kecil, anak laki-laki. Tajirun, Pedagang. pedagang. Nah, ini kosakata yang nih, siapa lagi? Ada lagi mudarrisun. Nah, Dari seorang guru. guru. Tolibun. Siswa atau pelajar. Oke, siswa atau pelajar. Tobibun, Dokter. dokter. Kalbun, Anjing. kitun, Kucing. dikun. Dikun ayam jago. Oke, ayam jago atau ayam jantan boleh. Himarun, Keledai. keledai. Hisonun, Kuda. nah. Jamalun, Unta. Benta. ya, jamalun, onta. Jadi, insya Allah pertemuan berikutnya ya, pekan depan, kita adakan PR. PR-nya apa, Ustadz? PR-nya menghafal kosakata ini. Jadi menghafal kosakata nanti saya akan sebutkan Arabnya, nanti teman-teman sebutkan artinya. Ya, yang kita sebutkan tadi mohon dihafal ya. Mulai dari hewan, ya kan? Kemudian benda-benda, terus apalagi itu profesi ya kan? Ada mudaris, ada tolib, ada tobib, ada tajir, ya. Kalau hewan ada kalbun, dakitun, dikun, himarun, hisonun, jamalun, nah, dan seterusnya. Nah, ini PR-nya ya. Dan cara menghafalnya gimana? Cara menghafal itu ya cukup dengan dibaca berulang-ulang. Ya, dari 10 kali sampai sebanyak-banyaknya. Ya. Sampai sebanyak 10 kali sampai 100 kali. Nah, langsung hafal ya. Nah, itu cara mudah menghafal. Baik, barakallahu fiik. Demikian insyaallah pertemuan berikutnya ya kita masuk pelajaran yang kedua, tapi sebelum pelajaran kedua masuk kita akan setor hafalan teman-teman sekalian ya. Jadi modelnya nanti saya akan tanya kosakata yang sudah kita pelajari yang tadi ya, berapa itu totalnya ya. Kalau di total ada banyak tadi ya, ada berapa itu berapa saat kalau kita total ada mulai dari apa 1, 2, 3, 4, 5, 15 sama 9, 24 ya. Ada 24 kosakata. Nah, berarti ada 24 kosakata, mohon dihafalkan. Baik, bisa dipahami? Ikhwas kalian? Insyaallah, Kunci bahasa itu kalian perbanyak ya, kita perbanyak kosakata. Itu di antara kunci pertama bahasa. Ya. Baik, barakallahu fiik, semoga Allah mudahkan.
Demikian, semoga ada manfaatnya. Saya tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik Ustaz.